Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Tiara Sabila Januareva. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Siswa Cerdas Berbakat dan Tunanetra. Untuk lebih lengkapnya, maka simak penjelasan berikut. Siswa cerdas berbakat dan tunanetra. Pengertian siswa cerdas berbakat. Siswa cerdas berbakat adalah siswa yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Dan dengan kemampuannya memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Murid seperti ini umumnya memerlukan program khusus yang terencana selain dari program umumnya, biasanya dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan kemampuannya. UNER tahun 1982 mengemukakan bahwa keberbakatan di Indonesia disepakati pada seminar pengembangan pendidikan luar biasa di Jakarta pada tanggal 15-17 September 1980 yang menyatakan bahwa yang dimaksud anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena mempunyai kemampuan yang unggul. Selanjutnya, karakteristik siswa cerdas berbakat. Yang pertama ada karakteristik akademik, yaitu memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang besar. Selanjutnya rajin membaca, lalu kemudian senang dan menikmati sekolah juga belajar. Yang kedua ada karakteristik sosial emosi, yaitu yang pertama adalah diterima oleh mayoritas dari teman-temannya yang sebaya dan orang dewasa. Selanjutnya, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Ketiga, yaitu kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambilan kebijakan oleh teman sebayanya. Lalu memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur. Selanjutnya yang terakhir ada karakteristik fisik dan kesehatan, yang meliputi memiliki penampilan yang menarik dan rapi, lalu kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata, yaitu dalam studi longitudinal Thurman dalam Samuel A. Crick tahun 1986. Kemudian, teknis bimbingan bagi siswa cerdas berbakat yang meliputi beberapa hal. Yang pertama ada pengembangan ranah kognitif intelektual. Guru pada pengembangan ini diharapkan menyediakan rentangan pengalaman belajar yang luas serta dapat diakselerasikan dan mengakselerasi perkembangan kognitif siswa berbakat. Lalu yang kedua adalah pengembangan ranah afektif. Dalam hal ini, pembimbing diharapkan memahami pikiran dan harapan anak berbakat dengan sikap terbuka, serta membantu anak memahami pikiran dan harapan yang ada pada dirinya dan kemungkinan pemenuhannya di dalam kehidupan berkelompok. Yang ketiga, pengembangan ranah fisik. Dalam hal ini pula, pembimbing diharapkan memberikan layanan yang dapat memberikan kemungkinan siswa memperoleh pengalaman memadukan pola perkembangan berpikir dengan perkembangan fisik. Kemudian yang keempat adalah pengembangan ranah intuitif. Fungsi intuitif merupakan fungsi yang terlibat di dalam permunculan wawasan dan tindakan yang kreatif. Mengingat fungsinya yang demikian itu, maka layanan bagi siswa berbakat perlu mempedulikan pengembangan pengalaman yang mendorong individu untuk berimajinasi dan berkreasi. Lalu yang kelima adalah pengembangan ranah masyarakat. Pemberian layanan dapat dilakukan dengan membantu siswa memperoleh pengalaman pengembangan diri menjadi anggota kelompok serta mampu berpartisipasi dalam proses kelompok. Memperluas pelayanan keanggotaan kelompok menjadi anggota keanggotaan masyarakat, memperluas identitas diri dari masyarakat terbatas ke arah identifikasi terhadap masyarakat luas. Kemudian ada pengertian anak tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya itu tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajarannya yang biasa digunakan oleh anak normal atau orang awas. Dari sudut pandang medis, seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki rentang pandangan kurang dari 20 derajat.
Berikutnya adalah klasifikasi tunanetra. Tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata terlihat merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Kemudian yang kedua adalah low vision. Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Biasanya hal ini sering dijumpai pada seseorang yang memakai kacamata. Yang tentunya kacamata yang memiliki lensa ya. Selanjutnya adalah karakteristik anak tunanetra. Anak yang mengalami keterbatasan penglihatan memiliki karakteristik atau ciri khas. Karakteristik tersebut merupakan implikasi dari kehilangan informasi secara visual. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, memiliki rasa curiga terhadap orang lain. Yang kedua, perasaan mudah tersinggung. Yang ketiga, verbalisme. Yang keempat, perasaan rendah diri. Yang kelima, suka berfantasi. Dan yang keenam, berpikir kritis. Berikutnya adalah dampak tunanetra terhadap anak. Son tahun 1999 mengemukakan faktor-faktor berikut yang dapat mengganggu perkembangan alami ikatan batin antara orang tua dan bayinya yang tunanetra, yaitu tidak adanya kontak mata antara orang tua dan bayinya, lalu sangat berkurangnya kontak fisik antara orang tua dan anak pada saat-saat awal kehidupan anak, terutama jika anak lahir prematur, karena anak harus dirawat di rumah sakit. Lalu orang tua merasa bersalah karena sejauh tertentu mereka merasa bertanggung jawab atas kecacatan anaknya. Kemudian perasaan trauma karena orang tua harus menghadapi reaksi prasangka dari orang-orang di sekitarnya. Lalu perasaan tertekan dan cemas karena orang tua tidak tahu bagaimana cara memperlakukan dan mengasuh anaknya itu. Kemudian intervensi atau pendidikan bagi anak tunanetra. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunanetra meliputi layanan umum dan layanan khusus. Yang pertama ada layanan khusus, yaitu latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra umumnya meliputi hal-hal berikut, yaitu adalah keterampilan, kesenian, olahraga. Dan pada layanan khusus atau layanan rehabilitasi, yang diberikan terhadap anak tunanetra antara lain sebagai berikut, yaitu latihan membaca dan menulis Braille, latihan penggunaan tongkat, latihan orientasi dan mobilitas, latihan visual atau fungsional penglihatan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tentang siswa cerdas berbakat dan tunanetra tadi, dapat disimpulkan bahwa siswa yang kebutuhannya sedikit lebih berbeda, ini sama-sama membutuhkan perlakuan yang sedikit berbeda, terlepas dari sang anak memiliki kekurangan maupun kelebihan. Karena sejatinya seorang anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka dilahirkan ke dunia dengan suci, tanpa adanya noda dan dosa. Jika diibaratkan dengan sebuah kain, ia adalah kain putih bersih tanpa noda yang baru dibeli di toko. Jadi, biarpun kalau yang siswa cerdas itu pun memiliki kelebihan. Nah, sedangkan siswa yang tunanetra itu memiliki kekurangan, tapi mereka tuh sama-sama memerlukan perlakuan yang khusus. Jadi, mau bagaimanapun mereka tetap sama. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang siswa cerdas berbakat dan tunanetra. Untuk itu, saya Tiara Sabila Januarfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.